Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Adi Wibowo dari Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi NIM 4112321028 dari jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman komputer. Nah, langsung saja untuk materi-materinya adalah yang pertama konsep berorientasi objek, yang kedua ada package, yang ketiga constructor, keempat modifier, kelima encapsulation, keenam inheritance, ketujuh polymorphism, kedelapan ada abstraction. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu OOP atau Object Oriented Programming. OOP adalah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Tujuannya adalah agar memudahkan pengembangan suatu program aplikasi. OOP memiliki berbagai variabel serta fungsi yang dikemas dalam objek dan juga kelas. Keduanya saling berinteraksi untuk membentuk sebuah program. OOP menawarkan potensi untuk mengembangkan pemrograman ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Oleh karenanya, OOP menjadi model pemrograman terpopuler untuk membuat kode sebagian besar karir pendidikan para programmer. Untuk selanjutnya, kita masuk ke konsep berorientasi objek. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah prototipe atau blueprint atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Untuk contohnya dapat dilihat di sebelah kanan, contoh kelas dengan nama array dengan hasil sebagai berikut: public class array kurung kurawal. Selanjutnya konsep berorientasi objek. Yang kedua ada atribut. Nah, atribut ini variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Untuk contohnya sendiri ada di bagian sebelah kanan dan seperti itu. Untuk selanjutnya ada method. Method adalah suatu tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan dalam kelas tersebut. Method sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama void method. Method yang tidak mengembalikan suatu nilai. Yang kedua ada return method, metode yang mengembalikan nilai. Nah, metode ini dapat diidentifikasi dengan adanya tipe data di depan nama metodenya dan kata kunci return di dalam metodenya. Untuk contohnya ada di sebelah kanan, seperti yang dapat dilihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke package. Package adalah sebuah folder untuk mengelompokkan kelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari benturan antar nama dalam kelas yang sama untuk memudahkan pengelolaan kode program, terutama untuk aplikasi-aplikasi besar. Nah, untuk contoh package ada di sebelah kirinya. Bisa dilihat sendiri di pemrograman yang ada. Selanjutnya masuk ke constructor. Constructor adalah suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Ketika program dijalankan, constructor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new, membuat suatu objek. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah yang pertama, nama constructor sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak ada return type yang diberikan ke dalam constructor signature. Yang ketiga, tidak ada return statement dalam tubuh constructor. Nah, untuk contohnya ada di dalam codingan seperti yang ada pada tampilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke modifier. Modifier sendiri adalah kata kunci yang ditambahkan untuk merubah maksud pendefinisian kelas, variabel, metode maupun fungsi, ataupun constructor. Modifier dibagi menjadi dua. Yang pertama, access modifiers. Access modifiers ini dapat mengontrol level akses. Ada beberapa access modifier. Yang pertama ada public, kelas, metode, atau property dapat diakses oleh kelas manapun. Yang kedua ada protected, metode atau property dapat diakses oleh kelas turunannya, subkelas, dan hanya dapat diakses oleh kelas yang satu package. Yang ketiga ada private, sesuai dengan konsep OOP encapsulation, untuk melakukan pengaksesan atau perubahan data digunakan setter dan getter. Yang kedua ada non-access modifiers.
Modifiers yang ini tidak mengontrol level, tapi menyediakan fungsionalitas yaitu variabel atau method dapat diakses dari kelas lain, asalkan masih dalam satu package yang sama. Untuk contohnya dapat dilihat di sebelah kanan. Untuk selanjutnya kita masuk ke encapsulation. Nah, encapsulation atau enkapsulasi adalah sebuah proses pemaketan atau penyatu data bersama metode-metodenya dengan tujuan menyembunyikan data-data private dari suatu objek sehingga tidak dapat diakses dari objek lainnya. Nah, untuk contohnya dapat dilihat seperti yang ada dalam tampilan. Di situ ada data sebelum dirubah dan juga data setelah dirubah. Data sebelum dirubah ada di bagian sebelah kiri, dan data yang setelah dirubahnya atau setelah di enkapsulasi ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke inheritance. Inheritance yaitu pewarisan atau penurunan adalah sebuah proses di mana sebuah kelas atau subkelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Kelas yang akan diturunkan dapat disebut sebagai kelas induk atau superkelas. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut sebagai kelas anak atau child class. Nah, untuk codingan atau pemrogramannya sendiri dapat dilihat pada tampilan layar. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke polymorphism. Polymorphism atau polymorphisme merupakan sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun memiliki nama yang sama. Nah, maksud dari bentuk di sini adalah isinya yang berbeda. Polymorphisme pada Java memiliki dua macam. Yang pertama ada static polymorphism atau polymorphisme statis yang menggunakan method overloading. Dalam sebuah kelas memiliki metode sama, namun tipe data dan parameternya berbeda. Yang kedua ada dynamic polymorphism atau polymorphisme dinamis. Nah, polymorphisme ini menggunakan method overriding terjadi pada saat ada hubungan dengan kelas lain seperti inheritance. Nah, untuk contohnya atau codingannya ada pada slide yang ada di layar ya. Untuk yang pertama dimulai dari sebelah kiri, lalu dilanjut ke sebelah kanan. Untuk outputnya ada di sebelah kanan bagian bawah. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke abstraction. Nah, abstraction sendiri adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan abstraction, suatu sistem yang kompleks dapat dipandang sebagai kumpulan subsistem-subsistem yang lebih sederhana. Nah, untuk pemrograman atau codingannya sendiri dapat diperhatikan dimulai dari nomor 1 yang ada di sebelah kiri bagian atas, dilanjut ke bagian kanan hingga ke bawah, lalu outputnya ada di sebelah kiri bagian bawah. Nah, itu tadi pemaparan materi pemrograman komputer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.